dulu tuh mikir bahwa buat sampai ke anak-anak SMA secara nasional itu perlu dimulai dari satu gerakan di media sosial yang emang masif gitu, yang emang bisa ibarat kata sekarang mendobrak algoritma lah kayak gitu, biar lebih banyak orang kenal gitu. Kita pengen bantu wujudin mimpi Indonesia emas dulu tuh 2045. Oke, hashtag Indonesia emas izin. Iya betul. Dan awalnya memang banyak orang yang kenapa nggak geraknya di isu ekonomi katanya, kenapa nggak geraknya di isu bla 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 habis sampai Z. Tapi kita mikir sayangnya nggak apa ya, hal yang harus digarap tuh nggak cuma isu ekonomi gitu, nggak cuma isu lingkungan dan sebagainya gitu. Kita ngerasa bahwa tangga paling pertama untuk ngewujudin Indonesia emas itu sendiri itu adalah gimana sekarang mayoritas masyarakat, khususnya anak muda tuh paham sama sejarah bangsanya sendiri. Ternyata dunia tuh selalu digerakkan sama mereka yang punya gagasan kayak gitu, sama mereka yang punya ide kayak gitu. Dan gimana caranya ya semakin banyak anak muda yang menelurkan itu semua, semakin banyak anak muda yang sadar bahwa gagasan tuh ya harus diwujudkan kayak gitu, nggak bisa diem gitu. Hanya satu program misalnya, tapi gimana di tiap kota tuh bisa punya basisnya masing-masing kayak gitu. Menarik sepertinya ya. Kang Ega barangkali tertarik nih, sepertinya cocok untuk diajak Kang Ega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Warginet. Apa kabar hari ini? Selamat tahun baru sebelumnya untuk Warginet semua yang merayakan. Dan di tahun baru ini walaupun kita masih bersedih, masih berduka, masih berbelasungkawa dengan saudara-saudara kita yang ada di Aceh sana, mudah-mudahan tahun 2026 ini menjadi tahun yang lebih baik. Dan juga tentunya selamat Natal untuk yang merayakan. Dan hari ini Warginet kembali lagi bersama aku Salwa Apriliani di podcast suaragarut.id. Dan hari ini kita kedatangan narasumber dari salah satu komunitas di Kabupaten Garut yang fokusnya ini di bidang literasi, dan literasinya ini literasi sejarah. Menarik untuk kita bahas sepertinya dengan bagaimana Garut ini seperti bagaimana, dan kedatangan ini salah satu kaula muda juga ya, pemuda-pemuda yang aware terhadap literasi. Ada Kang Nafis dari Samudra Dewantara. Tepuk tangan yang meriah. Halo Kang Nafis. Apa kabar Kang Nafis? Alhamdulillah baik. Apa kabar? Alhamdulillah baik sekali Kang Nafis hari ini ya, akhir tahun. Kita harus happy tetap ya Kang Nafis. Iya ya, dan tentunya sehat juga. Sebelum kita ngobrol-ngobrol tentang Samudra Dewantara lebih lanjut Kang Nafis, alangkahnya kayaknya teman-teman di rumah atau mamah di rumah ingin bertemu dan disapa oleh Kang Nafis. Silakan Kang Nafis. Halo Warginet semuanya. Perkenalkan saya Nafis Hadi Purnama, biasa dipanggil Nafis. Sekarang baru lulus SMA sebetulnya. Oh ternyata baru lulus SMA. Betul, baru lulus SMA dan gap year sekarang keseharian ya menulis aja, baca buku. Terus ya sekarang di Samudra Dewantara jadi salah satu pengurus kayak gitu. Salah satu pengurus juga. Suka baca dan nulis apa tuh Kang Nafis? Kalau sekarang nulis lagi ada project novel. Nulis novel juga. Betul. Tapi sudah ada yang pernah terbit Kang? Sudah. Apa tuh judulnya? Udah Terbakarnya buku Pram judulnya. Itu yang ketiga alhamdulillah. Oke. Berarti memang suka menulis ya, suka menulis dari suka membaca. Kelas 2 SMP dulu. Dari kelas 2 SMP suka menulis. Ya. Dan udah banyak buku yang terbit juga ya. Baru 3 lah. Baru 3 ya. Tapi baru 3 itu banyak loh. Banyak sekali itu, baru 3 itu banyak. Karena tidak semua orang di zaman sekarang ini suka untuk membuat sesuatu, apalagi menulis dan membaca gitu ya. Berarti suka awalnya membaca di kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP mulai suka baca, mulai suka nulis. Dari mana itu datangnya Kang? Dulu karena baru join salah satu organisasi. Saya dulu di pesantren. Jadi join salah satu organisasi dan nemu salah satu kelas yang itu inspiratif banget lah itu, dan ngedorong buat baca, buat nulis kayak gitu. Dari sana mulai. Berarti ketemu kakak kelas, masuk sebuah organisasi, tertarik lah. Tapi emang apakah sebelumnya ada dorongan untuk memang yang suka baca, atau malah kayaknya malas banget sebelumnya gitu? Gak ada sama sekali. Dulu selama SD itu sampai masuk SMP ya, nggak sama sekali kepikiran bahwa baca tuh harus gitu, nulis tuh harus. Tapi semenjak masuk pesantren, masuk organisasi, akhirnya ya
mulai ada kesadaran. Mulai ya, lah, iya kayak iya gitu. iya. Oh iya, malah ternyata dulu nggak sama sekali ya. Jadi Nggak sama sekali. baca sama nulis tuh kalau lagi kelas aja ya. Di luar itu ya udahlah Betul, gitu, iya. main aja ya kayak biasa. Nggak ngerasa penting lah dulu. Normal. Normal. Di Indonesia. Normalnya anak SD. Tapi itu bukan hal yang harus dinormalisasikan ya sebenarnya. Betul. Membaca menulis itu harus banget sebenarnya, Harus, apalagi di zaman sekarang ya. Penting. Oke. Nah, gimana ceritanya awal mula Kang Nafis dari yang tadi awalnya hobi dong berarti ya, bisa membuat si Samudra Dewantara ini? Dan kenapa Samudra Dewantara namanya? Oke. Jadi awalnya tuh Samudra Dewantara adalah salah satu bagian dari organisasi yang ada di pesantren. Jadi dulu di pesantren itu ada 3 organisasi dan setiap tahunnya, setiap periodenya itu ada satu event semacam perlombaan gitu lah buat anak SD yang memang itu diurus sama 3 organisasi itu tuh tiap tahun. Nah tapi pas tahun saya tuh kelas 11 di pesantren kelas 11 kita pengen ada perluasan secara objek, ada perluasan secara garapan di event itu tuh yang tiap tahun ada. Yang awalnya SD, yang awalnya cuma sebatas cakupannya tuh Priangan deh kalau nggak salah. Oke. Kita pengen objeknya jadi anak SMA. Eventnya tuh terus cakupannya jadi nasional. Setelah kita dirancang dan kita dulu tuh mikir bahwa buat sampai ke anak-anak SMA secara nasional itu perlu dimulai dari satu gerakan di media sosial yang emang masif gitu, yang emang bisa ibarat kata sekarang mendobrak algoritma lah kayak gitu. Jadi biar lebih banyak orang kenal gitu. Nah jalan lah selama 2 atau 3 bulan tuh komunitas sebelum akhirnya mau event itu kita audiensi ke pihak pondok dan ya qadarullah belum ada ACC kayak gitu. Oke. Oh malah belum ada ACC dulu di awal gitu ketika pengajuan awal. Kayak gitu buat bikin event tuh di si event yang lebih besar ya. Yang lebih besar. Tapi akhirnya daripada komunitas yang udah 2 bulan ini jalan terus ide-idenya ini kebuang begitu aja. Kita mikir tuh, oh ya udah ini jadi gerakan angkatan aja dulu tuh di pesantren. Tapi memang kita pengen ekspansi keluar pesantren gitu, cakupannya jadi anak-anak SMA Kabupaten Garut kayak gitu. Oke, berarti malah awalnya itu masih di internal si pesantren tersebut. Betul. Ya, pesantren tempat Akang belajar lah di sana. Malah nggak ada si ACC sama sekali dari sananya. Jadi gitu. awalnya ya gerakan-gerakan kecil aja kita diskusi, kita ya event-event kecil-kecilan aja lah gitu di pesantren. Tapi ya waktunya libur dulu tuh mulai ekspansi ke luar pesantren. Kegiatan apa yang pertama dilakukan Kang untuk menyebarluaskan si Samudra Dewantara ini? Pertama dulu tuh ada talk show. Jadi kita ngundang 3 narasumber untuk ngisi di 3 kota yang berbeda. Jadi dulu tahun 2023 ya, kalau 2023 akhir Desember. Yang pertama tuh kita ngadirin talk show di Garut. Terus yang kedua kita hadirin talk show seminggu kemudian hadirin talk show di Bandung. Seminggu 2 minggu kemudian lah kita hadirin talk show di Jakarta dulu tuh. Itu event pertama udah keliling ya ke 3 kota. Dan itu untuk sharing juga tentang literasi sejarah dan lain-lain juga. Betul. Kayak gitu. Betul. Sebetulnya dulu ketika awal tuh spirit kita kita pengen bantu wujudin mimpi Indonesia emas dulu tuh 2045. Oke. Hashtag Indonesia emas izin. Iya betul. Dan awalnya memang banyak orang yang kenapa nggak geraknya di isu ekonomi katanya, kenapa nggak geraknya di isu bla 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 habis sampai Z. Tapi kita mikir sayangnya nggak hal yang harus digarap tuh nggak cuma isu ekonomi gitu, nggak cuma isu lingkungan dan sebagainya gitu, bahwa kita pengen nyoba bisa nggak ya gitu Samudra tuh bantu wujudin itu semua dalam hal sumber daya manusianya gitu. Jadi dalam hal gimana orang-orang tuh dulu bisa literasi secara luas lah, bisa punya spirit baca, bisa punya spirit nulis dan sebagainya kayak gitu. Oke. Dan itu tuh isinya diselingi dengan sejarah-sejarah yang ada ya. Dulu belum. Dulu belum, literasi aja dulu di awal. Literasi secara umum aja. Berarti kalau yang literasi sejarah itu mulai dari tahun kemarin tuh. Kita baru mulai
kayaknya perlu isu lebih spesifik nih. Oke. Nah, kenapa itu awalnya kan nggak ada nih dari literasi hanya literasi gitu ya yang berkaitan dengan sumber daya manusianya seperti apa. Nah, akhirnya bisa memutuskan untuk udah deh kita coba yang lebih menjolok ke sana deh ke sejarah gitu. Kenapa memilih sejarah? Karena kita ngerasa tuh pada akhirnya semaju apapun masyarakat sekarang, mungkin khususnya di Garut gitu, atau umumnya di Indonesia itu secara nasional, semaju apapun kita nggak boleh sama sekali merupakan isu sejarah gitu. Iya, jadi benar. Kita tuh pengen lebih banyak anak muda yang hari ini lebih melek sama sejarah gitu, karena gimana pun kita ngerasa bahwa sejarah itu adalah ibarat kata gizi untuk kita bergerak ke depan kayak untuk gitu. kita tetap bisa hidup ya bagaimana. Jadi benar-benar. Kita ngerasa bahwa tangga paling pertama untuk ngewujudin Indonesia emas itu sendiri itu adalah gimana sekarang mayoritas masyarakat, khususnya anak muda mayoritas anak muda tuh paham sama sejarah bangsanya sendiri kayak gitu. Iya, benar-benar. Yang kerasa juga ya dulu di SMA kayak pelajaran-pelajaran sejarah di kelas dan sebagainya tuh memang pada akhirnya nggak menarik banyak siswa di kelasnya kayak gitu. Entah ya di sekolah lain, tapi di yang kami rasain di sekolah kayak gitu. Jadi bisa nggak ya itu dulu awalnya, bisa nggak ya kita ngenalin sejarah kebangsaan di anak-anak muda, tapi memang dikemas dengan semenarik mungkin. Gimana caranya orang-orang tuh tertarik dengan sejarah ya nggak sih? Karena aku sebagai anak IPS adalah mengapa sejarah yang angka semua isinya ya per tahun-tahunan gitu ya. Itu yang cukup PR gitu untuk mengapakan sejarah. Dan itu bagaimana si Samudra ini datang mengemas literasi sejarah dengan cara yang lebih kekinian supaya teman-teman tuh lebih tertarik gitu ya. Supaya nggak boring juga mungkin ya. Iya, oke. Berarti kegiatan-kegiatan apa aja nih Kang kalau yang tadi literasi sebelumnya dengan kegiatan talk show keliling ya ke berbagai kota. Nah, ketika udah berfokus di literasi sejarah, kegiatan apa aja Kang yang udah dilakukan oleh si Samudra ini? Setelah dulu talk show tuh kita beberapa bulan cuma gerak di media sosial, jadi kita produksi konten ya, entah itu apa namanya feeds atau reels dan sebagainya. Di YouTube kita sempat gitu, cuman ya satu dan hal akhirnya nggak berlanjut tuh, belum bisa berlanjut tuh. PR ya, PR izin, benar-benar. Ya setelah kita beberapa bulan di di media, akhirnya kita ngerasa bahwa ini harus ada nih satu gerakan yang emang kita hadirin di Garut secara offline gitu, secara luring gitu, karena kita dulu hadirinnya tuh pas baru lulus SMA banget tuh, baru di wisuda SMA gitu, lulus 2 bulan kemudian ada program tuh. Dan dulu pengen ninggalin jejak di Garut aja sih, karena kan awalnya pengurus di angkatan ya itu, sekarang udah pada kuliah, ada yang ke Malang lah, ada yang ke Jakarta berpisah lah, ya, saya ember gitu. Jadi pengurus tuh banyak yang ekspansi ke beberapa kota itu. Jadi sebelum akhirnya pada berangkat kuliah, kita pengen hadirin satu program secara offline. Ada tuh di bulan Juli kemarin di Samarang. Ada kita ngehadirin namanya Pamong. Pamong apa tuh Kang? Pamong tuh jadi satu konferensi buat anak-anak SMA yang kita di dalamnya pertama berliterasi sejarah kebangsaan. Jadi kita bungkus itu semua dengan semenarik mungkin lah, semenyenangkan mungkin ya. Terus yang kedua ya ada seminar-seminar yang juga kita belajar hal itu. Terus kita ada lokakarya dulu, jadi ngerancang satu gerakan yang memang nantinya digerakin sama peserta yang ikut Pamong itu tuh. Jadi tagline di Pamong tuh kita bermain berliterasi berdampak kayak bermain gitu. Berliterasi berdampak. Betul. Itu si hashtagnya izin ember. Tagline di Pamong lah itu. Jadi itu sih pada intinya di dalamnya. Intinya sebenarnya juga pembelajaran ya secara tidak langsung. Betul. Tapi pengemasannya seperti apa yang lebih menyenangkan lah ibaratnya. Tapi memang dulu tuh kita bikin Pamong berusaha buat nggak terkesan menggurui gitu, karena ini kan inisiatornya anak SMA juga. Masih ke sebaya ya ibaratnya. Masih sebaya gitu. Jadi dulu tuh di tim pun
gimana caranya kita nggak terkesan menggurui tapi kita jadi sebagai wadah aja gitu, toh kita sebaya gitu. Oh ibaratnya mah kayak ngajak ngehayuin gitu ya, daripada menggurui. Oke, paham. Kita Tapi nyediain wadah aja buat sama-sama belajar. Oke, tapi si pamong itu sendiri ada artinya nggak Kang dari eventnya itu? Kalau pamong tuh kebetulan dulu bukan saya yang ngerumusin namanya. Tapi kalau nggak salah ada dari salah satu spirit Ki Hajar Dewantara juga yang dulu bawa isu terkait ya bagaimana pendidikan di Indonesia tuh bisa lebih relevan, bisa lebih menyenangkan gitu, bisa lebih maju kayak gitulah. Jadi ya nggak jauh dari spirit itu aja sih. Masih dengan ada spirit semangat untuk belajar dan segala macam lah ya, ibaratnya seperti itulah ibaratnya. Tapi gimana Kang respon dari teman-teman di Samarang waktu itu ketika mengikuti kegiatan si pamong itu? Wah, responnya beragam sebetulnya. Beragam ya, mulai dari apa tuh yang paling unik yang paling diinget? Ada tuh di konten Samudra juga tuh baru tayang. Jadi ada yang memang peserta yang highlight serunya aja karena ada gamesnya itu. Ada yang emang highlight bahwa pamong ini menumbuhkan kesadaran bagaimana seharusnya anak muda tuh melek sama sejarah kebangsaan kayak gitu. Ada yang highlight itu. Ada yang juga ngeresponnya bahwa ini terlalu pendek katanya durasinya karena terlalu sebentar berarti ya. Sekitar ya baru sekitar 2 hari lah gitu pelaksanaannya. Jadi ya ketika baru mau beres tuh memang ya ini kurang lama nih, bla 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 kayak gitu. Jadi responnya alhamdulillah beragam beragam dan baik lah. Berarti secara tidak langsung dari respon yang didapatkan itu sesuai lah dengan si tujuan awal kegiatan pamong itu ya. Sesuai. Jadi output yang kita pengen ya alhamdulillahnya tercapai ya. Tapi gimana sih Kang dari si Samudra Dewantara ini mengemas si sejarah tersebut supaya menarik tuh gimana? Apa aja yang dilakukan gitu Kang? Jadi yang terakhir aja nih ya yang di Pamong. Dulu kita ngebungkus isu sejarah kebangsaan dengan metode gamifikasi. Jadi ya kita sempat belajar di organisasi kayak gitu bagaimana satu tujuan, bagaimana satu gerakan, satu program tuh bisa dikemas dengan semenarik mungkin dengan yang namanya gamifikasi. Jadi dalamnya kita membungkus itu semua dengan berbagai permainan yang kita rancang kayak gitu. Jadi orang-orang atau objek tuh basis massa tuh bisa paham apa yang kita pengen sampaikan dengan mengikuti permainan-permainan yang ada kayak gitu. Dan di Pamong pun kita mengaplikasikan hal itu kayak gitu. Tersebut. Tapi apa sih kan selama perjalanan mempersiapkan entah dari awal atau ketika berdiri si Samudra Dewantara bikin event dan lain-lain, tantangan yang paling susah dirasakan oleh sebuah pengurus atau yang menjalankan si Samudra Dewantara ini khususnya Kang apa Kang? Yang pertama tantangan secara internal aja ya. Apa tuh? Tantangan secara internal di tim kayak gitu. Sebetulnya ada tantangan paling besar tuh di tim adalah karena kita masih anak SMA dan kita nggak banyak tahu dan gimana pun kita banyak hal yang dalam perancangan event, dalam pelaksanaan event yang kita tuh masih harus banyak belajar kayak gitu. Jadi paham. Gimana pun perlu diakui bahwa program terakhir pun masih banyak celah gitu, dan itu atas dasar ketidaktahuan kita sebagai anak SMA. Karena masih sama-sama anak SMA dengan pengalaman yang mungkin kurang banyak ya ibaratnya. Dulu pengalaman ya cuma sebatas bikin event di pesantren sebagainya. Ini harus udah ekspansi ke cakupannya lebih luas. Gitu. Paham. Ya kita harus beririsan dengan anak-anak SMA di Garut gitu. Kita harus beririsan dengan dulu dinas juga karena kita ada pelaksanaannya di salah satu tempat milik dinas juga. Ya banyak hal lah gitu yang kita itu baru pertama kali itu gitu ngurus kayak gitu karena kita anak SMA dulu. Itu tantangan yang pertama secara internal ya, secara di tim. Yang kedua tuh secara eksternal memang tantangan paling besar tuh adalah terkait bagaimana kita bawa isu literasi kebangsaan ini supaya bisa lebih menarik di anak muda itu. Terlebih
kita ngambil sampel tuh dulu di pesantren kita aja dulu gitu. Nggak banyak gitu, malah sedikit banget tuh orang yang memang udah benar-benar ada kesadaran bahwa ini literasi sejarah tuh udah seharusnya dipahami sama semua anak muda nih gitu. Karena gimana pun itu sebagai tadi ya, kita ngerasa itu tuh sebagai gizi gitu buat kita gerak ke depan gitu. Bagaimanapun ya sejarah nggak bisa dilupakan ya gitu. Dan tantangan terbesarnya tuh itu tuh ketika anak muda mayoritas masih masih belum melek bahwa ini anak muda tuh harus paham sama sejarah. Kita yang sama-sama anak muda gitu, kita yang masih anak SMA harus ngebawa itu semua ke orang-orang yang memang sebaya gitu. Itu kan tantangannya lebih gede kayak gitu. Beda ya sama kayak kalau akang-akangnya lebih tua sedikit mungkin ya. Betul, secara pengalaman lebih banyak. Secara gap kan, ya gitu. Berarti secara gap juga itu lebih jauh lah gitu. Tapi kemarin tantangannya itu sih secara eksternal gimana mengebawa kesadaran itu ke lebih luas anak muda di Garut, masih di Garut. Itu cukup susah ngahayukeunnya ya seperti cukup susah, apa ya benar-benar. Pertama karena kan tadi teh kata Akang belum banyak yang melek juga terhadap literasi kebangsaan atau literasi sejarah seperti apa, makanya ketika bikin event pun kayaknya yang lebih PR itu ketika ngajaknya ya nggak sih Kang? Ngajak ngehayuin dan lain-lainnya itu seperti itu. Yang pertama ngajak, yang kedua ngerawat sih itu. Nah itu benar, ngerawatnya susah juga ya, dari ngajak udah ada, ngerawatnya juga itu perlu PR dan juga perlu perjuangan yang lebih lagi ya benar. Tapi dari semua kegiatan yang pernah dilaksanakan oleh Samudra Dewantara, yang paling mana yang menurut Akang paling berkesan Kang? Ada si Pamong itu ya? Enggak. Ya, yang pertama sih Pamong memang karena kita beririsan langsung sama banyak anak SMA di Garut kayak itu selama 2 hari itu. Jadi kita lebih intim secara emosional kayak gitu. Kita lebih leluasa buat nyampein apa yang emang pengen kita sampein gitu terkait samudra, terkait sejarah. Itu selama 2 hari sih sangat berkesan ya gitu. Termasuk di peserta pun berkesan gitu. Tapi ya talk show yang dulu di 3 kota pun nggak kalah berkesan lah gitu. Karena keliling ya, keliling kayak dan menemukan perbedaan. Ada gak sih beda-beda karakteristik dalam hal literasi setiap kota itu ada? Betul, ada perbedaan di 3 kota itu kayak gitu. Bagaimana perbedaannya itu kerasa, jadi kayaknya lebih berkesan juga ya. Betul, gitu. Lebih gak cuma di Garut aja tapi ke Bandung, ke Jakarta. Tapi kira-kira selanjutnya akan ada apakah keliling lebih banyak kota atau apa lagi gitu dari Samudra Dewantara? Karena kita pengurus udah banyak pisah ya, ada yang ke Malang, bahkan sekarang ada yang ke Mesir gitu, ada yang ke Turki kayak gitu, Jakarta dan sebagainya lah gitu. Maka akhirnya kita pengen nyoba ekspansi ke beberapa kota itu, mengingat memang pengurus di Internal Samudra pun atau SDM di Internal Samudra pun secara kuantitas banyak memang gitu. Karena kan awalnya gerakan angkatan gitu ada ratusan orang yang siap menggerakkan samudra di kotanya masing-masing kayak gitu. Jadi selain kemarin di Garut, kita pengen coba mungkin di 2026 ya, pengen nyoba ekspansi ke beberapa kota yang kita rasa mungkin lah gitu, mungkin Garut, mungkin Bandung itu, mungkin Jakarta, Malang dan sebagainya itu. Ya kita masih merancang itu semua lah gitu, masih memikirkan itu semua. Masih murojaah lah ya. Ya, jadi gimana kita nggak cuma sebatas ekspansi hanya satu program misalnya, tapi gimana di tiap kota tuh bisa punya basisnya masing-masing kayak gitu. Menarik sepertinya ya. Kang Ega barangkali tertarik nih, sepertinya cocok untuk diajak Kang Ega. Sangat terbuka. Langsung aja nanti ya, berarti mudah-mudahan semua rencananya bisa lebih banyak ya. Tapi menarik deh kalau bisa bawa sejarah Garut ke luar kota. Ya, tadi tuh menarik tuh di belakang layar kan ngobrol tuh sama Tessa. Menarik. Nanti kita bisa ngobrol lebih lanjut lah sebenarnya untuk hal tersebut ya. Tapi Kang, pelajaran berharga yang paling Akang rasakan selama di Samudra Dewantara apa Kang? Satu pelajaran ya paling besar. Setelah ya sekarang maju 3 tahun Samudra gerak tuh, saya selalu nanamin di internal tim pun kita sampai ke satu kesimpulan bahwa ternyata dunia itu selalu digerakkan sama mereka yang punya gagasan kayak gitu, sama mereka yang punya ide kayak gitu. Jadi Pamong aja terakhir kemarin ide dari beberapa orang itu, dari ide dari Samudra Dewantara, dan ternyata itu semua bisa menggerakkan
anak-anak SMA buat belajar gitu, bisa menggerakkan mungkin percetakan di Garut gitu buat kita bikin. Jadi ya ada beberapa pihak, ya sedikit pihak yang memang secara ekonomi terbantu di sana gitu. Ada ya itulah banyak lini yang memang ternyata bisa kita gerakan hanya mulai dari satu ide kayak gitu, hanya mulai dari beberapa orang kayak gitu, semangat beberapa orang, ide beberapa orang, dan akhirnya kita sampai di kesimpulan tuh bahwa ternyata dunia tuh cakupan sebesar apapun, sekecil apapun tuh mereka selalu digerakkan sama orang-orang yang punya ide kayak gitu, sama orang-orang yang punya gagasan kayak gitu. Oke. Terakhir nih Kang, kira-kira dari Akang sendiri harapan yang mau Akang sampaikan lah untuk entah untuk Garut, untuk Samudra Dewantara, untuk kehidupan Akang sendiri, untuk apapun lah itu yang mau disampaikan, kira-kira apa Kang harapan? Oke. Yang pertama buat Samudra mungkin ya. Samudra tuh saya pikir ya gimana pun sekarang kalau saya lihat satu gerakan yang potensial gitu buat kemudian terus berlanjut, buat kemudian terus dikembangkan. Dan yang kedua harapan tentunya buat anak muda ya. Yang tadi ya, bahwa dunia tuh selalu digerakkan sama mereka yang punya gagasan, maka saya tuh selalu berharap bahwa semakin banyak anak muda yang inisiatif buat buat menelurkan ide-idenya gitu, buat menelurkan gagasan-gagasannya itu, karena gimana pun ide anak muda itu gagasan anak muda itu, semangat anak muda itu yang saya pikir hari ini dibutuhkan bahkan secara luasnya sama Indonesia ke depan kayak itu. Bahwa saya pikir tuh semakin banyak anak muda yang menelurkan idenya gitu, semakin banyak anak muda yang menelurkan gagasannya dalam bentuk apapun itulah, nggak harus gerakan gitu, nggak harus komunitas, sekompleks komunitas, sebatas apa yang mereka bisa dan mereka telurkan itu udah sangat berharga membantu, buat saya, udah sangat membantu, udah jadi salah satu andil yang sangat besar lah gitu buat ya sekarang mimpi sama-sama kan Indonesia emas kayak gitu. Dan gimana caranya ya semakin banyak anak muda yang menelurkan itu semua, semakin banyak anak muda yang sadar bahwa gagasan tuh ya harus diwujudkan kayak gitu, nggak bisa diem gitu, nggak bisa nongkrong doang, ngopi doang kayak gitu. Bahkan ya saya tuh berharap bahwa lebih jauh lah ya, lebih luasnya anak-anak muda yang sekarang nongkrong di kopi gitu, kafe, nongkrong di warkop tuh obrolannya udah membicarakan ide gitu, membicarakan gagasan, membahas satu isu mungkin atau apapun itulah gitu. Jadi ya anak muda hari ini harusnya udah nggak sebatas ngopi, udah nggak sebatas nongkrong gitu, tapi harus ada yang dihasilkan dari tongkrongan itu gitu. Harus ada yang dihasilkan dari jadwal-jadwal ngopi itu loh kayak gitu. Oke, itu aja Kang Nafis. Itu aja mungkin. Boleh tepuk tangan untuk Kang Nafis hari ini. Ya mudah-mudahan Kang Nafis semua rencana, harapan, kegiatan Samudra Dewantara di tahun 2026 lebih baik, lebih lancar, amin. Semuanya tercapai dan Kang Nafisnya juga sehat, dan salam untuk teman-teman pengurus Samudra Dewantara yang lain. Terima kasih juga untuk Warginet yang selalu setia menonton podcast kami ya. Jangan lupa Warginet untuk di follow Instagram kami, dan Instagramnya Samudra Dewantara di @samudra.dewantara. Langsung aja di follow untuk tahu informasi sejarah, literasi kebangsaan dan lain-lainnya. Langsung aja di follow di samudra.dewantara, dan juga jangan lupa follow Instagram suaragarut.id untuk tahu berita apa aja yang lagi update terjadi ini. Mudah-mudahan ya sekali lagi Warginet di 2026 menjadi lebih baik, lebih happy, lebih menyenangkan, lebih banyak uang, gaji lebih besar ya. Walaupun sebenarnya mending gaji gede tapi nggak kerja, tapi harus kerja sebenarnya. Tapi mudah-mudahan doa terbaik untuk semua Warginet di 2026. Dan juga terima kasih untuk Asgator, Asga Umroh, Agrafana, Furniture, Garut Souvenir, dan rental aja yang selalu mendukung podcast suaragarut.id. Terakhir jangan lupa di like, comment, and subscribe channel YouTube kami suaragarut.id. Kalau gitu aku Salwa Apriliani, Kang Nafis dari Samudra Dewantara pamit undur diri hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.